Kisah kenaikan Yesus tak ada di Matius Yohanes, dan ditambahkan belakangan di Markus. Kalau kenaikan Yesus itu penting, mengapa tidak semua Injil mencatatnya? Markus misalnya, sebagai naskah yang lebih tua kisah kenaikan Yesus yang dicatat dalam Markus 16 ayat 9-20 dianggap tambahan belakangan, yang bukan tulisan asli. Bahkan Injil Matius dan Yohanes tidak mencatat peristiwa kenaikan sama sekali. Apakah ini berarti cerita kenaikan hanya mitos belaka yang ditambahkan kemudian? Memang benar, Markus 16 ayat 9-20 tidak ditemukan di beberapa manuskrip awal. Tapi bagian ini sudah dikenal luas sejak abad kedua, dan isinya selaras dengan berita Injil yang lain. Dan isi tambahannya, Yesus bangkit, menampakkan diri, naik ke surga. Semua cocok dengan tradisi gereja awal. Bagaimana dengan Matius dan Yohanes? Perlu kita sadari, masing-masing penulis Injil menulis dengan tujuan dan audiens berbeda. Matius menutup Injilnya dengan perintah misi dan janji Yesus bahwa ia akan menyertai sampai akhir zaman. Ini menyiratkan bahwa Yesus akan naik dan mengutus rohnya. Yohanes pun menulis dengan pendekatan simbolik dan reflektif. Dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, "Aku akan naik kepada Bapa-Ku." Lalu dalam pasal 14-16, ia berulang kali mengatakan akan pergi dan mengirim Roh Kudus. Jadi meskipun tidak mendeskripsikan peristiwa kenaikan secara visual, teologi kenaikan sangat kuat tertanam dalam kedua Injil ini. Tantangan terhadap kisah kenaikan Yesus justru membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Yesus Kristus benar-benar telah naik ke surga, maka ia tidak hanya seorang guru atau nabi. Ia adalah Tuhan yang hidup, yang sekarang memanggil setiap orang untuk bertobat dan percaya. Kenaikan bukan akhir cerita, melainkan kelanjutan dari penggenapan rencana keselamatan. Sebab suatu hari, sesuai dengan apa yang difirmankannya, Yesus akan datang kembali dari tempat ia naik ke sorga untuk menghakimi dan memulihkan dunia. Sudahkah kita siap menyambut kedatangannya? Dalam kedatangannya yang kedua kali, ia bukan lagi datang untuk menyelamatkan tetapi untuk menjalankan penghakimannya. Apakah kita sudah berdamai dengan Sang Raja itu? Percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai, yang menjadi satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan manusia dari penghakiman kekal akan dosa. Kiranya Tuhan mengaruniakan anugerah-Nya bagi kita.